Kisah 5 kaum yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kaum terdahulu yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimusnahkannya kaum-kaum oleh Allah karena dari kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengingkaran mereka terhadap para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan sehingga Allah mengazab mereka. Kemusnahan dan azab yang mereka terima adalah pelajaran bagi kita semua agar kita tidak mengikuti jejak kaum terdahulu. Ada banyak kisah kaum terdahulu dan manusia yang Allah azab dan musnahkan dalam Al-Quran, tapi Mimin menceritakan 5 kaum yang sangat familiar untuk kita jadikan pelajaran. 5 kaum yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kaum Nabi Nuh. Kaum pertama yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan mereka dengan mendatangkan banjir besar yang menenggelamkan mereka. Mereka adalah kaum yang durhaka dan tidak mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Padahal ada yang meriwayatkan usia Nabi Nuh mencapai 900 tahun. Selama berdakwah yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam hanya berjumlah puluhan saja. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh juga tidak mau mengikuti seruannya. Lalu Nabi Nuh berdoa akan disegerakan hukuman bagi kaumnya. Allah lalu menurunkan hujan yang sangat deras dan mata air yang memancar dari bumi hingga terjadi banjir dahsyat. Sedang kaum Nabi Nuh yang solih dan binatang diselamatkan Allah di dalam kapal besar. Dalam Al-Quran diriwayatkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, ke dalam bahteranya. 2. Kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad. Mereka tinggal di tempat yang bernama Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman. Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya, untuk menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak menyekutukannya. Dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada umatnya justru dibalas dengan rasa dengki dan permusuhan. Bahkan mereka menganggap Nabi Hud sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan atau kelebihan apapun dibandingkan mereka. Nabi Hud dianggap sebagai pembohong, bodoh, dan telah mengubah kebiasaan yang telah dilakukan oleh para leluhurnya terdahulu. Selama bertahun-tahun Nabi Hud menyampaikan dakwah, kaumnya tetap saja membangkang dan menolaknya. Hal ini direkam dalam surat Al-Mu'minun ayat 33-37. Karena kaum Ad ini tetap saja enggan menerima dakwah Nabi Hud, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan, kehancuran kaum Ad disebabkan oleh angin topan yang dahsyat dan berlangsung selama 7 malam 8 hari. Al-Quran menceritakan kisah kaum Ad sebagai berikut. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. 3. Kaum Samud. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Shalih alaihi salam. Kaum Samud sangat menentang dakwah Nabi Shalih alaihi salam. Bahkan mereka melakukan sayembara untuk membunuh Nabi Shalih. Namun atas kebesaran Allah, Nabi Shalih alaihi salam terselamatkan. Kemudian Allah memberikan unta yang keluar dari batu sebagai mukjizat atau keajaiban tanda kerasulan Nabi Shalih untuk kaum Samud. Namun, mereka malah membunuh unta tersebut, lalu menantang kedatangan azab buat mereka. Tantangan itu dijawab Allah pada Quran Surah Fussilat ayat 17 dikatakan, Allah mengirimkan azab petir yang dahsyat, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta, kesesatan, daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 17, yang menakjubkan. Meski petir yang Allah kirim itu memusnahkan seluruh kaum Samud, namun bangunan hasil karya mereka tetap dibiarkan utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tak lain agar menjadi bukti bagi kita, kaum yang hidup sesudahnya, tentang keberadaan suatu kaum ahli bangunan yang telah Allah wa Ta'ala binasakan karena kekafiran mereka. 4. Kaum Sodom. Mereka adalah kaum Nabi Lut alaihissalam yang telah diberikan kelebihan pengetahuan di masanya. Akan tetapi, mereka melakukan tindakan keji yaitu homoseksual atau hubungan seksual sesama jenis. Ketika Lut menyeru untuk menghentikan penyimpangan tersebut dan menyampaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengabaikannya, mengingkari kenabiannya, dan meneruskan penyimpangan tersebut. Pada akhirnya kaum ini dimusnahkan dengan bencana yang mengerikan. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjungkirbalikkan negeri mereka. Al-Quran menyebutkan, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82, layaknya orang jungkir balik atau terguling, kerap bagian kepala jatuh duluan, lalu diikuti badan dan kaki. Begitu pula kota Sodom, saat runtuh dan terjungkal, bagian atas kota itu duluan yang terjun ke bawah. 5. Kaum Madian. Penduduk Madian adalah orang-orang yang suka berbuat keji.
mengganggu orang-orang yang lewat, merampok orang lain di tengah jalan dan berbuat curang dalam perniagaan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa penduduk Madian merupakan kaum yang sangat melampaui batas. Mereka suka berbuat curang tidak hanya dalam takaran, timbangan, dengan cara menguranginya, melainkan juga suka mengambil sesuatu lebih banyak dari yang mereka bayarkan. Tak salah, jika penduduk Madian itu disebut sebagai kaum yang mula-mula melakukan semua hal itu, dengan membawa risalah kenabian sebagai utusan Allah, setelah melihat kaumnya berbuat curang dalam takaran dan mengambil lebih banyak dari yang mereka bayarkan. Nabi Syuaib alaihi salam mengingatkan akan kecurangan tersebut. Di sisi lain, Nabi Syuaib juga mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mau mendengar seruan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah. Mereka malah menuduhnya sebagai tukang sihir dan tukang sulap yang ulung dikarenakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Syuaib. Ironisnya, mereka menantang Nabi Syuaib untuk menurunkan azab, hukuman, kepada mereka jika hal itu benar. Setelah Nabi Syuaib berdoa, maka Allah memberi udara yang sangat panas dan kering. Kemudian terdapat awan hitam, disangkanya adalah hujan. Ternyata mereka terkena petir dan percikan api dari awan hitam, kemudian disusul dengan gempa yang bergemuruh. Al-Quran menceritakan kisah azab kaum Nabi Syuaib alaihi salam sebagai berikut, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Quran Surat Hud ayat 94. Allah telah mengabadikan jasad mereka dan tempat tinggal mereka sebagai pelajaran bagi kaum selanjutnya dan kaum yang mau mengambil hikmah. Demikianlah kisah kaum yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan para nabinya. Mudah-mudahan kisah di atas menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab.